Oke guys, balik lagi di Galeri Hawaji Official, tempat dan juga gudangnya helm-helm berkualitas dengan budget yang tentunya udah harga pelajar masuk ya. Dan informasi juga di awal untuk kalian yang tinggal di daerah Tangerang Pamulang ya, ataupun Tangerang Selatan, lebih tepatnya Pamulang, Pondok Cabe 5. Kita sudah ada offline store ya, jadi untuk kalian yang mau datang silahkan langsung datang aja. Kalian mau cobain helm ataupun mau beli langsung juga bisa ya. Jadi kalian bisa langsung datang ke offline store kita. Di mana itu? Nanti untuk alamatnya kita taruh di bawah, dan untuk alamat lebih lengkapnya itu ada di Tangerang Selatan, Pamulang, Pondok Cabe ya. Nah, di sini sekarang kita tidak akan mereview ataupun tidak akan membahas helm ya, melainkan kita akan membandingkan helm satu dengan helm yang lain. Di sini gue udah bawa helm dari seri JPR RR15 ini. Dia helm pendahulu dari JPR ZR15. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan ataupun hal yang mungkin bisa jadi juga serupa ya untuk helm ini. Tapi untuk helm untuk helm RR ini, untuk helm RR15 ini, dia masih dilengkapi dengan spoiler yang tidak terlalu mencolok dan juga ventilasi yang tidak aktif ya. Walaupun ada, tapi ini sebenarnya hanya pemanis doang. Dan untuk helm ini juga sudah memiliki slot intercom dan juga interior busa yang sudah fleksibel, jadi bisa dilepas pasang. Nah, sedangkan dari helm JPR ZR16 ini dia sudah lebih berinovasi ya, jadi menambahkan inovasi-inovasi terbaru, lebih versi upgrade dari helm RR15 ini. Dan itulah penyebabnya helm ini dia dinamai dengan seri JPR ZR16 ya, jadi update lebih dari RR15 ini. Dan untuk helm JPR ini, JPR ZR16 ini dia juga sudah dilengkapi dengan ventilasi aktif. Berbeda dari helm RR15 ini, dia sudah dilengkapi dengan ventilasi aktif ya, jadi ada lubang. Pokoknya ventilasinya aktif dan kalian juga bisa tutup buka untuk bagian ventilasinya. Terus di bagian spoiler, yang RR15 ini dia tidak terlalu mencolok ya di bagian spoilernya. Tidak terlalu mencolok, mungkin kalian bisa lihat ya untuk tampilan spoilernya dia kayak gini. Dan mungkin kalian juga bisa membayangkan helm apa yang mirip spoilernya seperti ini ya. Ini spoilernya dia 3D dan juga sudah satu kesatuan dengan batok ya. Nah, kita lihat langsung dari ZR16. Nah, ZR16 dia hadir dengan spoiler yang lebih agak agresif ya, ataupun lebih ditambahi dengan balutan stylishnya agar lebih besar di bagian spoilernya. Ventilasinya juga bentuknya kan berbeda seperti ini. Jadi itu looknya itu udah masuk ke dalam helm yang sudah menggunakan desain yang stylish modern ya. Jadi lebih aerodinamis lagi untuk helmnya. Dan untuk helm RR15 ini dia dilengkapi dengan visor yang berwarna pelangi dan juga smoke. Jadi ada dua pilihan ya dari RR15 ini kalau kalian pengen tahu. Dan sama untuk helm JPR ZR16 ini dia juga sudah dilengkapi dengan dua pilihan visor. Yang pertama smoke dan juga yang kedua clear ya. Nah, berbeda ya. Yang ini kan dia tidak dilengkapi dengan visor clearnya, melainkan dengan visor pelangi dan juga smoke. Sedangkan yang ini dia berwarna clear dan juga smoke. Jadi mungkin itu karena ada pilihan ya, ataupun ada perubahan marketing ya dari mereka. Jadi mungkin kebanyakan orang kan sekarang itu pengennya yang agak lebih simpel dan juga lebih minimalis mungkin ya. Dan tentunya untuk dari segi dari keamanan itu kalian nggak usah khawatir, karena helm ini dia termasuk dari helm JP Industri ataupun satu pabrikan dengan JPX ya. JPX mau dari JPX Cross ataupun Nova itu pokoknya udah satu pabrikan. Jadi untuk lisensi ataupun keamanan itu sudah sangat-sangat layak dan juga sudah lulus uji sertifikasi dari SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan untuk helm JPR ZR16 ini dia juga sudah memiliki slot intercom, busa yang sudah cukup lembut, nyaman dan juga bisa dilepas pasang ya. Jadi fleksibel. Ukurannya juga sudah bervariasi ya, baik dari RR15 ini atau bahkan dari JPR ZR16 ini dia juga sudah bervariasi. Disarankan naik satu saja. Jadi keluarga dari helm JP Industri itu memang lebih mengedepankan fitur di bagian dalamnya ataupun di bagian interior busanya ya, lebih agak tebal kebanding helm-helm pada umumnya. Jadi untuk kalian yang mau untuk helm JPR ZR16 ini ataupun helm RR15 ini atau bahkan dari JPX itu kalian disarankan naik satu size. Naik satu size itu apa bang?
naik satu saja itu. Jadi kalian semisal kalian sebelumnya pakai helm yang ukuran M di merek lain ya, merek apapun itu, kalian pakai ukuran L, kalian pindah ke ukuran XL. Jadi naik satu ukuran aja ya. Dan untuk lingkar ukuran gue bakal spill di sini. Untuk lingkar ukuran itu ada di kisaran angka 57 sampai 58 di ukuran M, 59 sampai 60 itu berada di ukuran L, sedangkan di ukuran XL dia memiliki lingkar kepala 61 sampai 62 cm lingkar kepala. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan lingkar kepala kalian. Untuk kalian yang mungkin masih bingung, biasanya mengukur lingkar kepala itu dia pakai ukuran kan ya, pakai ukuran yang buat baju itu. Nah nanti kelihatan meteran ya, meteran yang untuk bikin baju ataupun apapun itu, pokoknya yang bisa dilingkarin ke kepala ataupun badan. Jadi untuk kalian yang belum punya, gue punya solusi. Kalian bisa ambil seutas tali ya, kalian tali itu lingkarin ke kepala, set. Kalau udah, kalian tinggal ukur tali tersebut ke dalam penggaris. Nah jadi kalian bisa sesuaikan dengan ukuran yang sudah kalian temukan itu ya. Itu ukuran lingkar kepala pasti. Dan untuk setiap orang, jadi disclaimer juga untuk kalian ya, untuk setiap orang itu dia memiliki ukuran lingkar kepala yang berbeda-beda ya. Walaupun kalian satu keluarga, belum tentu kamu dan juga adik kamu itu memiliki ukuran lingkar kepala yang sama. Jadi pasti berbeda seperti itu. Nah, walaupun ini termasuk dari keluarga JP Industri ya, dari RR15 ini dia juga sudah memiliki busanya yang cukup tebal juga dan juga nyaman. Tapi jangan salah, untuk kalian di JPR ZR16 ini dia juga sudah memiliki busa yang upgrade, lebih nyaman dan juga lebih empuk lagi dan juga fleksibel di bagian busanya ya ketimbang dari RR15 ini. Tapi bukan berarti helm RR15 ini jelek, bukan. Cuma kan sekarang itu kan berbeda zaman aja ya. Mungkin helm ini juga cukup bagus di zamannya. Nah sekarang giliran JPR ZR16 ini yang lebih maju ataupun yang lebih ada di atas. Dan untuk helm JPR ZR15 ini dia juga termasuk helm yang best seller juga ya di pasaran sekarang. Karena kenapa? Karena dari budgetnya aja untuk helm JPR ZR16 ini dia memiliki budget itu sekitaran 200 sampai 300 ribu lah. Kurang lebihnya itu segitu ya. Under 400 pokoknya. Di bawah 400 ribu. Sama aja untuk ini juga ada di kelas segitu ya. Cuma berbedanya ya ini inovasi terbaru dari JP Industri untuk helm half-face yang single visor. Sedangkan untuk kalian yang pengen helm double visor, mungkin kalian bisa pilih dari helm JPE ataupun helm yang lainnya itu udah ada yang double visor ya. Dan untuk kalian yang mau helm JPR ZR16 ataupun RR15 ini, untuk helmnya itu sudah memiliki bobot masing-masing. Untuk helm JPR ini, JPR dari RR15 ini dia ada di kisaran bobot 1,2. Ya, relatif lebih ringan, bukan relatif lebih ringan, tapi untuk helm ini ya kisarannya segitu, standar helm pada umumnya di single visor. Sedangkan untuk helm JPR ZR16 ini, karena mungkin dari segi desain dia juga udah agak berbeda ya sedikit bentukannya ketimbang RR15 ini, dia memiliki bobot yang lumayan sedikit agak lebih berat. Mungkin ada di 1,2 hampir mendekati dengan helm double visor, tapi masih termasuk helm single visor ya di bobot segitu. Tapi bukan berarti helm ini gak nyaman ya untuk pemakaian sehari-hari. Udah nyaman, udah pasti nyaman untuk helm ini. Cuma untuk bobotnya itu sedikit lebih besar ketimbang helm ini. Nggak terlalu kontras untuk perbedaannya ya. Mungkin sekitar 100 gram atau 200 gram itu tidak terlalu jauh perbedaannya ya. Nggak sampai 5 kilo. Kalian nggak mungkin pakai helm itu sampai 5 kilo lebih, nggak mungkin. Nah untuk kalian mungkin tidak terlalu kelihatan ya, untuk helm JPR RR15 ini dia memiliki IPS ataupun memiliki styrofoam itu dia hampir mirip ataupun sama dengan helm dari JPX yang varian seri V1 ya, V1. Nah sedangkan dari JPR ZR16 ini dia lebih mirip ke JPX Nova V2 nya. Jadi seperti yang saya bilang di awal ya, ini helm-helm yang sudah update ataupun helm-helm yang memiliki inovasi terbaru, update lebih lanjut daripada pendahulunya. Jadi kalian jangan sangka bahwa helm ini, helm RR15 ini dia lebih jelek ketimbang ZR16 ini. Bukan seperti itu ya pemikirannya. Tapi untuk helm RR15 ini kan dia pendahulu dari JPR ZR16. Jadi otomatis karena perubahan zaman dan juga teknologi, otomatis helm ZR16 ini dia memiliki lebih sedikit kelebihan ketimbang RR15 lagi.
Dan saya ingatkan, bukan berarti untuk helm RR15 ini dia jelek, tidak ya, bukan seperti itu ya cara pemikirannya, tapi hanya sedikit ketinggalan mungkin ya, tidak ada update lebih lanjut. Nah, diteruskanlah penerusnya ke helm JPR ZR 16 ini ya. Jadi diteruskan untuk inovasi terbarunya itu ke helm yang berbeda seri ya, di kelas single visor. Jadi untuk kalian yang mau, silakan, barangkali kalian tertarik mungkin bisa pilih dari RR15 ataupun dari JPR ZR 16. Jadi pokoknya kalian sesuaikan aja dengan selera dan juga kebutuhan kalian ya, karena untuk kedua helm ini udah cukup layak dan juga worth it ya di harga segitu. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal ya, untuk helm JPR ZR 16 ini dia versi lebih update-nya daripada RR15. Jadi untuk RR15 ini dia hanya memiliki warna warna dasar aja ya, sekitar ada 5 mungkin ya, di warna hitam glossy, hitam dope, sama dim gray ataupun abu dope kayak gini. Pokoknya kalian bisa cek aja nanti di di marketplace untuk warna dari helm RR15 ini. Nah, sedangkan dari helm ZR16 ini dia sudah lebih inovatif di bagian warnanya ya. Jadi untuk varian warna kalian itu udah bebas pilih. Seperti yang saya bawa ini dia warna deep blue glossy. Kan untuk warna deep blue glossy itu lebih inovasi terbaru ya di warna-warna helm sekarang itu. Jadi warna-warna terbaru mungkinnya termasuknya. Dan untuk sistem pengunciannya dari kedua helm ini dia masih memiliki sistem penguncian yang sama ya. Sudah ada pengait ringnya memakai microlock ataupun micromatic. Seperti apa bang? Itu microlock seperti ini ya, yang dipakai oleh helm JPR ZR 16 ini. Nah, kayak gini. Sudah ada pengait ringnya, jadi untuk kalian yang mau taruh helm di bawah jok, dikaitin ke bawah jok itu udah bisa ya. Kalian tinggalin di parkiran. Dan seperti yang saya katakan di awal, untuk helm JPR ZR 16 ini dia lebih bervariasi lagi. Kalian bebas menyesuaikan pilihan kalian dengan selera yang kalian miliki tentunya ya. Ventilasi aktif, slot intercom dia udah ready ya. Dan untuk pilihan visor ada 2 pilihan, smoke dan juga yang clear bening. Kalau kalian nggak tahu warna smoke itu dia warna hitam ya. Untuk lisensi kan sudah saya jelaskan di awal, lisensinya dia sudah SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan untuk helm JPR RR15 ini kalian juga sudah bisa pilih ya. Untuk warna paling warna dasar, belum ada inovasi terbaru ataupun warna-warna terbaru yang saya dapatkan ya infonya. Jadi masih seperti ini, untuk bentukan sih ya seperti ini. Dan untuk penguncian juga sama menggunakan microlock, tapi untuk helm ini juga sama ya, sudah memiliki slot intercom. Jadi untuk helm-helm dari JP Industri itu hampir secara keseluruhan mereka memiliki slot intercom. Mungkin ada sebagian helm tidak memiliki slot intercom, tapi hampir ya, baik dari kelas single visor bahkan sampai kelas yang double visor di helm JPX Nova mereka hampir memiliki slot intercom. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton fullnya, dan untuk kalian yang pengen lihat ya, bang, coba try on ataupun coba pakai, terus di saat dipakai itu tampilannya kayak gimana, mungkin nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Oke, thank you untuk kalian yang sudah nonton sampai habis, dan tentunya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen, serta share video ini ke teman-teman kalian ataupun ke keluarga kalian, agar keluarga kalian dan juga teman-teman kalian mendapatkan info terbaru seputar helm ataupun seputar aksesoris yang lainnya. Oke, sekian, terima kasih.